yang selanjutnya yaitu teori yang ada dalam perusahaan. Jadi teori perusahaan adalah cabang manajemen yang memperhatikan dan fokus pada sifat korporasi daripada sifat pasar. Nah, teori ini menggabungkan pandangan dari segi psikologi, sosiologi, teori permainan, dan berfokus pada pengurangan biaya transaksi. Cartellalis pada tahun 2007 dalam bukunya Theories of Firm menyatakan ada 4 teori utama. Nah, 4 teori utama itu apa saja? Yaitu yang pertama teori neoklasik. Jadi perusahaan teori neoklasik secara sederhana dikenal sebagai aliran hubungan manusiawi atau the human relation movement. Nah, teori neoklasik dikembangkan atas dasar teori klasik. Dasar teori ini adalah menekankan pentingnya aspek psikologis dan sosial karyawan sebagai individu maupun sebagai bagian kelompok kerjanya. Nah, kemudian teori biaya transaksi. Teori ekonomi biaya transaksi merupakan teori ekonomi yang menganalisa sejumlah alasan mengenai eksistensi perusahaan serta batasan-batasannya dalam konteks di mana pasar dan organisasi dipertimbangkan sebagai alternatif bagi mekanisme aturan pertukaran. Nah, mengapa biaya transaksi itu penting? Jadi salah satu alat analisis dalam ekonomi kelembagaan adalah biaya transaksi atau transaction cost economics. Nah, di mana biaya transaksi ini berguna untuk mengukur seberapa efisien desain kelembagaan. Dilihat dari semakin tinggi biaya transaksi, maka semakin tidak efisien kelembagaan didesain. Begitu juga sebaliknya. Nah, kemudian yang kedua yaitu teori prinsipal agen. Teori prinsipal agen. Nah, pada agensi teori yang disebut prinsipal merupakan pihak yang memberikan pemerintah, pihak yang memberikan perintah, mengawasi, memberikan penilaian dan masukan atas tugas yang akan dilakukan oleh agen. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan agen adalah pihak yang menerima dan menjalankan tugas sesuai kehendak prinsipal. Kemudian yang ketiga yaitu teori evolusi perusahaan. Teori evolusi perusahaan ini adalah pandangan bahwa kelangsungan hidup perusahaan adalah proses evolusi. Karena informasi yang terbatas dan rasionalitas yang terbatas, perusahaan tidak dapat dengan sengaja memilih strategi yang menjamin kelangsungan hidup. Kemudian Lipsky pada tahun 2005 mengklarifikasi teori industri berdasarkan perkembangannya. Nah, yang pertama yaitu teori neoklasik perusahaan. Teori neoklasik secara sederhana dikenal sebagai aliran hubungan manusiawi. Kemudian teori manajerial yaitu ekonomi manajerial yang merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang menerapkan teori ekonomi dan perangkat analisis ilmu keputusan untuk membahas bagaimana suatu organisasi dapat mencapai tujuan. Kemudian yang ketiga yaitu teori perilaku perusahaan. Nah, teori perilaku perusahaan adalah teori tentang bagaimana perusahaan berperilaku ketika membuat keputusan berdasarkan pengamatan bahwa perusahaan terdiri departemen dan individu yang mengambil keputusan secara mandiri atau bersama-sama yang berhubungan dengan posisi mereka sendiri dalam perusahaan. Kemudian yang keempat yaitu teori perusahaan berbasis aliran cost dan pendekatan biaya transaksi. Yang kelima yaitu teori strategik perusahaan. Nah, strategi bisnis adalah tindakan yang dilakukan atas dasar pengambilan keputusan oleh perusahaan untuk mencapai target dan tujuan bisnisnya. Kemudian yang keenam yaitu teori perusahaan berbasis pengetahuan. Nah, masalah yang muncul dari knowledge yang ada di dalam perusahaan sebagian besar knowledge yang ada di dalam perusahaan sulit untuk disimpan oleh perusahaan secara umum. Nah, hal ini disebabkan knowledge tersebut sebagian masih bersifat individual. Nah, masalah lain yang pada umumnya yang terjadi adalah banyak kendala yang ditemui dalam proses pengidentifikasian knowledge yang ada dalam perusahaan. Kemudian, teori neoklasik perusahaan. Nah, perusahaan merupakan sekumpulan elemen-elemen individu yang rasional. Rasional berarti menurut pikiran dan pertimbangan yang logis. Menurut pikiran yang sehat atau cocok dengan akal sehat. Suatu pemikiran yang rasional dapat diperoleh dengan mempelajari kecakapan berpikir dengan logika. Kemudian, perusahaan tempat alokasi sumber daya dan pengorganisasian proses produksi dalam rangka kepuasan konsumen. Memberikan penawaran menarik, pelanggan akan tertarik dengan penawaran terbaik yang diberikan oleh perusahaan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu tanamkan nilai kejujuran.
kemudian sikapi keluhan pelanggan dengan ramah, dan juga pelayanan yang prima. Nah, kemudian maksimisasi profit. Pengertian maksimalisasi laba atau profit adalah proses baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang di mana perusahaan menentukan harga, input, dan tingkat output yang mendorong tercapainya laba maksimal. Kemudian teori ini menggunakan fungsi permintaan dan produksi yang bersifat imajiner namun logis, serta membangun prinsip maksimisasi profit. Nah, di mana profit akan mencapai tingkat maksimum ketika pendapatan marginal atau tambahan pendapatan untuk setiap tambahan unit barang yang diproduksi. Nah, sama dengan biaya marginal atau tambahan biaya untuk setiap tambahan unit barang yang diproduksi. Kemudian teori ini dapat digunakan untuk melakukan analisis terkait struktur pasar. Nah, struktur pasar adalah informasi tentang perilaku usaha dari kinerja pasar yang dijelaskan melalui keadaan pasar. Kemudian yang kedua yaitu regulasi. Nah, regulasi diartikan sebagai sebuah peraturan. Regulasi merupakan cara untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan suatu aturan atau pembatasan tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu strategi harga. Nah, strategi penetapan harga atau pricing strategi adalah kebijakan perusahaan dalam menetapkan harga jual produk mereka. Jadi beberapa perusahaan mungkin menetapkan harga yang dengan lebih mempertimbangkan pasar atau market based pricing. Nah, sementara yang lain lebih mempertimbangkan biaya produksi atau cost based pricing. Kemudian yang keempat yaitu hambatan masuk pasar. Nah, hambatan masuk pasar atau market entry barrier adalah setiap keadaan atau karakteristik pasar yang menghambat atau menghalangi perusahaan untuk memasukinya. Nah, hambatan masuk pasar terbesar adalah adanya pesaing yang mengakar kuat dengan keunggulan kompetitif yang signifikan. Kemudian yang kelima yaitu economies of scale dan economics of scope serta pemilihan portofolio yang optimum. Nah, kelemahan teori neoklasik yang pertama yaitu tujuan organisasi. Nah, dalam teori neoklasik, organisasi lebih menekankan pentingnya aspek psikologis dan sosial karyawan sebagai individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian yang kedua yaitu ketidakpastian dan ketidaksempurnaan informasi. Yang ketiga yaitu kompleksitas organisasional. Nah, kompleksitas merupakan gambaran tentang tingkat diferensiasi pada sebuah organisasi. Peningkatan salah satu dari jenis diferensiasi ini secara otomatis akan menambah kompleksitas struktur sebuah organisasi. Nah, yang keempat yaitu proses pengambilan keputusan. Kemudian, ada sebuah pertanyaan, apakah model neoklasik perusahaan cukup memadai sebagai suatu dasar untuk menganalisis pembuatan keputusan perusahaan? Berikan alasannya. Nah, jadi iya, model neoklasik ini cukup memadai dijadikan sebagai dasar analisis pembuatan keputusan perusahaan. Karena aliran neoklasik ini memusatkan teorinya pada 3 faktor yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, yakni modal, tenaga kerja, dan perkembangan teknologi. Kemudian, teori manajerial, maksimisasi penjualan, maksimisasi pertumbuhan, dan maksimisasi utilitas manajer. Nah, model maksimisasi penjualan menurut Lipzinski et al. Tahun 2005 ada 2 alasan manajer memprioritaskan penjualan. Yang pertama yaitu penjualan dianggap sebagai indikator yang umum dan pertama kali diperhatikan untuk mengidentifikasi baik buruknya kinerja perusahaan. Nah, yang kedua yaitu penjualan memiliki hubungan yang dekat dengan remunerasi, kekuatan, pengaruh, dan status manajer. Kemudian pada model ini manajer tetap harus mencapai profit minimum yang diterapkan oleh pemilik. Yang kedua, maksimisasi pertumbuhan. Nah, maksimisasi pertumbuhan menggambarkan kondisi di mana manajer perusahaan berusaha untuk memaksimalkan tingkat pertumbuhan penjualan perusahaan menurut Clarkson dan Miller pada tahun 1982. Yang ketiga yaitu model discretionary expenditure. Model ini dikemukakan oleh Williamson pada tahun 1963. Dalam hal ini, manajer berupaya untuk memaksimalkan fungsi utilitasnya dengan mendorong pengeluaran-pengeluaran yang tidak direncanakan bagi staf dan berbagai bentuk benefit bagi manajemen dengan kendala pencapaian profit pada level yang dapat diterima shareholders.
Kemudian teori perilaku perusahaan. Nah, dirintis oleh Shard dan March pada tahun 1964, menekankan pada proses pengambilan keputusan pada struktur organisasi perusahaan. Nah, teori ini didasarkan pada observasi terhadap perilaku aktual dari aktor, maksudnya individu dan kelompok yang terkait dengan perusahaan. Nah, teori ini melihat bahwa setiap proses pengambilan keputusan dalam perusahaan terjadi pada kondisi yang tidak pasti dan terdapat fenomena bound rationality. Nah, di mana setiap aktor dalam proses pengambilan keputusan tidak memiliki informasi yang sempurna tentang setiap aspek dalam perusahaan dan lingkungan operasi perusahaan. Kemudian pendekatan biaya transaksi, teori keagenan, dan teori governance perusahaan. Jadi dipelopori oleh Ronald Coase, berawal dari adanya observasi bahwa banyak keputusan alokasi sumber daya dalam operasi perusahaan tidak dapat dilakukan secara efisien melalui mekanisme harga pasar. Nah, sumber daya cenderung mengalir ke wilayah yang menawarkan harga tertinggi. Hal ini mendorong tingginya biaya transaksi perusahaan tersebut. Kemudian teori evolusi perusahaan. Nah, teori evolusi perusahaan menekankan pada kapabilitas dan proses produksi serta pentingnya inovasi proses dan produk untuk mendorong kinerja perusahaan. Dan selanjutnya sumber daya perusahaan dibagi menjadi 4. Nah, sumber daya finansial, sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan juga sumber daya organisasi. Kemudian teori strategik perusahaan. Menurut Pelan dan Lewis dalam Liszynski pada tahun 2005, teori strategik perusahaan terutama membahas pandangan bahwa daya saing perusahaan ditentukan oleh sumber daya yang dimilikinya. Nah, batasan operasi perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk bertindak secara tepat dalam keterbatasan informasi perusahaan tersebut. Kemudian, teori perusahaan berbasis pengetahuan. Nah, teori ini dibangun berdasarkan pandangan bahwa perusahaan menerapkan pengetahuan yang dimilikinya dalam proses produksi dan pengetahuan merupakan faktor penting bagi sumber daya perusahaan. Teori ini menjelaskan bahwa pengetahuan sebagai jenis aset yang strategis harus dikoordinasikan untuk mencapai tingkat penggunaan yang optimal. Kemudian pengetahuan dibagi dua, yaitu tacit knowledge dan explicit knowledge. Yang terakhir yaitu kendala-kendala operasi perusahaan. Nah, ada 7 kendala operasi perusahaan. Yang pertama yaitu kendala pasar, kemudian kendala sumber daya, kemudian kendala bahan baku, kendala pemasok, kendala finansial, kendala kompetensi, dan juga kendala kebijakan. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.